Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai keterampilan abad 21, literasi abad 21, dan pendidikan karakter. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Agnes Rosdiana. Yang kedua ada Hesti Febiana Putri. Yang ketiga ada Hotimatul Anwariyah. Dan yang keempat ada Salsabila Fitria Anggraini. Nah, selanjutnya materi pertama akan membahas mengenai keterampilan abad 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan abad 21. Jadi, keterampilan abad 21 ini adalah keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar mampu dalam menghadapi setiap tantangan, permasalahan, kehidupan, serta karir di abad ke-21. Nah, keterampilan abad 21 ini menekankan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, lalu keterampilan dalam berkomunikasi, dan keterampilan bekerja sama. Nah, seperti yang kita tahu bahwa keterampilan abad ke-21 ini bukan hanya berfokus terhadap pengetahuan saja, tetapi kita juga harus memiliki skills atau keterampilan yang lainnya. Jadi pada abad ke-21 ini kita akan menghadapi persaingan-persaingan dalam kehidupan nyata, sehingga kita akan dihadapkan dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu berkompetisi. Lalu dalam pembelajaran abad ke-21 ini memiliki ciri 4C. Nah, C yang pertama itu adalah critical thinking. Jadi dalam critical thinking ini, peserta didik mampu memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit. Lalu, peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, kemampuan yang dimilikinya itu antara lain menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Nah, C yang kedua itu adalah creativity. Nah, di mana peserta didik ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengungkapkan bagaimana gagasan-gagasan atau ide yang baru kepada yang lain. Nah, lalu bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif yang baru dan berbeda. C yang ketiga itu adalah collaboration. Nah, di mana dalam collaboration ini peserta didik itu mampu untuk menunjukkan kemampuannya dalam bekerja sama secara berkelompok dan memiliki sifat kepemimpinan, lalu beradaptasi dalam berbagai peran dan memiliki sifat tanggung jawab, lalu bekerja secara produktif dengan peserta didik yang lain. Setelah itu, di mana peserta didik juga mampu untuk menghormati perspektif atau pendapat yang berbeda. Nah, C yang keempat itu adalah communication, di mana dalam communication ini peserta didik diharapkan mampu untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif, baik dari segi tulisan, lisan, atau multimedia. Jadi, peserta didik juga itu mampu untuk mengutarakan ide-idenya, baik dalam diskusi atau dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai literasi abad 21. Literasi abad 21 merupakan serangkaian kecakapan dalam membaca, menulis, berhitung, menerima, serta mengkomunikasikan kembali informasi yang didapatkan. Ada macam-macam literasi abad 21. Yang pertama, adanya literasi membaca dan menulis. Literasi membaca dan menulis ini merupakan literasi yang paling awal sekali dipelajari dalam sejarah peradaban manusia. Literasi membaca dan menulis ini merupakan literasi yang bersifat fungsional dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, di mana membaca menjadi kunci utama untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan.
Yang kedua, ada literasi numerisasi. Secara sederhana, numerisasi ini merupakan kecakapan atau keterampilan seseorang dalam mengaplikasikan atau mengolah angka dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerisasi ini dalam dunia pendidikan diaplikasikan dalam bentuk pelajaran matematika serta pelajaran hitung lainnya. Selanjutnya, literasi yang ketiga yaitu literasi ilmiah. Literasi ilmiah ini merupakan suatu kecakapan untuk menjelaskan fenomena ilmiah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di lingkungan. Literasi yang keempat yaitu literasi finansial. Literasi finansial ini merupakan suatu kecakapan seseorang untuk menentukan peluang serta resiko dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan finansial baik individu maupun kelompok dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Selanjutnya, yang kelima ada literasi digital. Di era sekarang ini, seiring berkembangnya zaman, teknologi pun akan semakin maju. Literasi digital ini dapat membantu kita untuk memudahkan kita menerima, menyaring, serta mengakses informasi di era digital seperti sekarang ini. Dan yang terakhir yaitu literasi budaya. Literasi budaya ini merupakan kemampuan seseorang untuk mempelajari atau memahami budaya yang ada dalam suatu bangsa. Hal ini perlu dipelajari di Indonesia karena mengingat Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, bahasa, dan agama. Sehingga dengan adanya literasi budaya ini dapat menimbulkan rasa nasionalisme serta rasa toleransi atas keberagaman yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimatul Anmaria, NPM 1850227. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sendiri adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, yaitu pendidik, untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain, yaitu peserta didik, sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, berpikir, dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Dari pengertian tersebut, kita mengetahui bahwa pembangunan karakter adalah sebuah proses menumbuh kembangkan, mendewasakan, dan membentuk kepribadian seseorang, yaitu peserta didik, agar dapat berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Pendidikan yaitu sebagai kontrol terhadap perubahan yang berkembang pesat baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang berdampak buruk terhadap pergeseran aspek moral, sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan karakter ini mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai karakter. Selanjutnya yaitu tentang implementasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Yang pertama, menerapkan program K3 yaitu kebersihan, keindahan, dan ketertiban, sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik, misalnya dalam kegiatan Jumat bersih atau kegiatan sekolah lainnya. Yang kedua, guru membiasakan untuk mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara mengatur tata kelas supaya mendapat suasana baru atau dengan mengamati keadaan kelas sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam ucapan dan perilakunya, seperti dengan disiplin terhadap waktu, berbicara dengan sopan santun. Karena pada dasarnya guru merupakan role model bagi peserta didik, sehingga apapun yang dilakukan guru ketika di lingkungan sekolah akan ditiru oleh peserta didiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya penerapan pendidikan karakter yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu guru harus mengintegrasikan mata pelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter yang ada. Nilai-nilai karakter yang ada yaitu toleransi, di mana kita belajar PPKN tentang Bhinneka Tunggal Ika. Contoh perilaku yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak mementingkan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan. Yang selanjutnya yaitu guru harus berupaya menjadi sahabat atau teman curhat bagi peserta didik, sehingga peserta didik akan menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan nilai karakter peserta didik, di mana nilai karakter salah satunya adalah gemar membaca. Yang saat ini sedang diimplementasikan oleh sekolah adalah gerakan literasi sekolah.
Yang selanjutnya yaitu guru berupaya memberikan kepada semua siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya di kelas melalui diskusi kelas atau pengambilan keputusan secara demokratis. Dan yang terakhir adalah sekolah selalu mengadakan upacara bendera dengan tertib dan hikmat sesuai yang diprogramkan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter. Materi yang dibahas oleh kelompok 5 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video kami dan mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.